Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS. Nah, ini inverter hybrid Live 3 setelah beberapa jam kita posting, kita mendapatkan satu permintaan inverter untuk backup peralatan server ya. Jadi permintaan dari Bapak Edi yang ada di Cipayung. Cipayung mana tadi ya? Cipayung, Jakarta Timur. Nah, jadi Pak Edi ini mempunyai perangkat server ya dengan kapasitas daya 500 sampai dengan 1000 watt. Namun server ini atau perangkat ini beroperasi selama 24 jam non-stop. Tentunya jika saat terjadi PLN padam beberapa saat pun sangat kacau. Nah, jadi Pak Edi membutuhkan daya inverter atau backup yang sesuai dengan kapasitas kebutuhannya. Jadi ini ya, kita buatkan spek dengan inverter hybrid Live 3 kapasitas 1500 watt, 48 volt, dan satu unit baterai ZTE 48 volt 100 ampere. Nah, ini juga sudah komplit. Kita sertakan juga box MCB-nya. Kita akan jelaskan lebih detail. Kalau kemarin kita hanya menjelaskan untuk sistem kerja yang di sini, namun sekarang kita akan jelaskan keseluruhan sistemnya. Jadi dengan kapasitas daya tampung baterai 1 biji 48 volt 100 ampere atau di 4,8 kWh, jika beban pemakaian sebesar 1000 watt, tentunya satu baterai ini kurang lebih bertahan selama 4 jam. Namun saat beban pemakaian hanya 500-an watt, maka baterai ini bertahan sampai dengan 8 jam. Masih ada sisa persentase 20% ya. Jadi kondisi baterai tidak langsung atau tidak sampai terkuras habis. Nah, kedepannya jika Pak Edi ingin menerapkan sistem PLTS, tinggal menambahkan panel surya saja, karena di sistem inverter ini sudah dilengkapi MPPT dengan kapasitas 30 ampere 48 volt atau di kapasitas panel surya maksimum 1600 watt. Nah, tentunya jika PLN sering padam di siang hari, lebih efektif menggunakan panel surya karena hasil produksi dari panel surya itu bisa langsung dipakai untuk kebutuhan beban server. Jadi tidak hanya mengandalkan dari kapasitas bank baterai saja. Langsung aja kita jelaskan lebih detail ya. Jadi seperti ini unitnya, satu unit baterai lithium serta MCB-nya. Nah, ini untuk baterai kita menggunakan 100 ampere 48 volt. Ini ada jalur dari inputan serta output, ada MCB. Ini MCB input PLN, output beban, MCB baterai, MCB panel surya. Nah, di bawahnya ini jalur-jalurnya sudah, ini menuju ke baterai. Ini kita kabel 16 mili karena hanya daya 1500-an watt, arus yang mengalir kecil. Terus ini ke jalur baterai positif negatif. Terus ini ke output beban, yang ini juga output beban, yang ini ke inputan PLN yang bawah, yang ini ke inputan sebelahnya yang masuk ke inverter, serta ini jalur ke input panel surya, ini masuk ke jalur panel surya. Nanti inputnya dari sini ya, input panel surya masuknya. Nah, kita akan menunjukkan parameter settingnya. Oke, ini ya. Nah, ini menu tahan fungsional. Nah, ini kita coba pahami satu-satu. Jadi A0 ini kita prioritaskan di D1 untuk sistem prioritas di PLN. Terus A1 ini kapasitas charging kita arahkan ke terendah C1 atau di 5 ampere. Terus A2 ini charging ya, charging konstan chargingnya. Terus ini A3 floating chargingnya kita set sama 13 volt. Terus A4, nah ini batasan bawah inverter off, nanti bisa kita atur sesuaikan dengan baterai. Nah, ini baterai
kita lithium LiFePO 4, makanya itu kita setting batas bawah di naikkan aja. Aduh, A4 tadi ya. Oke, A4. Nah, ini kita naikkan ke 11,5. 11,7 atau di angka berapa itu, 11,7 kali 4 karena nominal tegangan 48 volt. Ini 46,8. Terus inverter on kembali, kita setting di 48. Bisa 48, nanti bisa kita sesuaikan. Oke. Terus A6. Ini untuk sistem PLTS. Jadi perpindahannya pindah ke inverter di tegangan ini, terus pindah ke PLN lagi di tegangan A7 ini. Tapi kita prioritas ke A4 dan A5 karena hanya sistem backup. Terus untuk A8 ini frekuensi bisa kita atur 50 atau 60 Hz. Terus A9 tegangan output bisa kita sesuaikan 220, 230 atau 240. Nah, udah off. Nah, sekarang kita mau masukkan untuk sumber MCB ya, atau inputan PLN. Ini beban bolam ini kelihatan nyala ini. Nah, ini udah sinkron dengan PLN, baru sistem akan masuk. Sekarang kita akan coba uji load beban. Nih, beban hampir 1400 watt ya, 1308. Gelombang output inverter masih stabil. Untuk tegangan input dia terbaca nih. Nah, 196 outputnya tetap stabil 226. Jadi bukan sekedar hanya backup. Nah, ini MCB trip ya, MCB input PLN menandakan atau simulasi PLN padam, ini off. Nah, inverter langsung membackup, nggak ada kedip di beban bolam ini. Ini ya, nggak ada kedip di beban bolam. Nah, ini beban bolamnya, dan nggak ada pergeseran fase. Nggak ada pergeseran fase. Terus untuk tegangan inverter dia juga masih stabil nih, 220 volt 50 Hz. Sekarang kita akan simulasikan PLN aktif, on, datang. Dia nggak langsung pindah ke PLN, namun menunggu sinkron baru akan berpindah ke PLN. Hampir sinkron, hampir pindah. Oke, sudah berpindah ke PLN, sumber langsung dihandle oleh PLN, dan PLN ikut membantu charging sesuai setting kita tadi C1 atau di angka 5 ampere. Sekarang kita akan lihat arus chargingnya. Ya, arus charging 2,2 ampere. Nah, untuk pengaturan charging kita coba naikkan ke C3. Ini oke, C3. Nah, C3 langsung meningkat ke 8 ampere. Coba kita naikkan lagi ke C6. Oke, C6 berapa ampere? Kemungkinan di angka 18 ampere. Tuh, naik. Nih, C6 16 ampere. Karena kita hanya membutuhkan untuk sistem backup, nggak perlu besar-besar arus chargingnya, kita atur di C1 saja.
Oke, turun lagi sesuai setting. Oke, jadi seperti itu ya Pak Edi untuk penjelasan sistem UPS yang dipesan. Besok jika ada kendala atau kesulitan dalam proses instalasi, bisa langsung kontak kita. Nanti kita akan bantu untuk proses instalasi. Nah, buat teman-teman yang ingin minat produk ini, bisa langsung kontak kita. Nomornya ada di bawah ini. Bisa cek deskripsi. Untuk unit sendiri, ini harganya di angka 7 jutaan. Nah, untuk garansi sendiri, ini kita garansi unit selama 3 bulan, garansi servis selama 6 bulan. 6 bulan ya untuk garansi servis. Dan apabila setelah lepas garansi ada kendala, kita juga sudah menguasai sistem kerja dari mesin ini. Tentunya nggak akan kesulitan lagi dalam kita mencari spare part atau dalam menyervisnya ya, karena sistem ini adalah sistem low frekuensi, cukup mudah untuk diservis dan cukup murah dalam segi spare part komponen yang ada di dalam. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.